Apakah gue bisa buat game di HP? BTW, thank you untuk ASDev atas infonya. Di awal-awal gue masukin dulu aset si Ucup ini, lengkap dengan animasi idle dan yang lainnya. Lalu gue kasih coding untuk tap to move. Jadi ketika kita tekan di mana saja, si Ucup bakal jalan menuju koordinat yang kita sentuh. Setelah itu, gue coding lagi buat munculin pohon acak. Dengan ketentuan, pohon-pohon itu nggak boleh ketimpa satu sama lain. Jadi setiap pohonnya muncul, punya posisi aman, dan nggak bakal saling menumpuk satu sama lain. Tapi, aneh dong, kalau ada pohon tapi nggak bisa ditebang. Jadi, gue tambahin lagi coding cukup panjang sih. Untuk si Ucup ini nyentuh pohon, dan dia bakal menjalankan animasi menebang. Kalau pohonnya udah ditebang, otomatis bakal munculin item kayu. Tambahin hewan-hewan dong. Betul juga nih, kalau dilihat-lihat emang sepi banget kalau nggak ada hewan. Sebelum gua masukin aset hewannya, gua buat sistem navigation dulu. Apa itu navigation? Kalau sebelumnya mau jalan di belakang penghalang, dia nggak akan mengelilingi penghalang itu, tapi dia akan maju aja. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, maka wajib ada namanya navigation untuk melewati penghalang itu. Cukup bingung gua gunain navigation di Godot. Gua pun mutusin untuk nonton YouTube dulu. Pas gua lihat di YouTube, kebanyakan pakai bahasa Inggris. Sedangkan bahasa Inggris gua tuh kayak Pak Jokowi. We walk the talk. Hidup Jokowi! Tapi setelah melalui berjam-jam, selesai juga. Ketika kita tekan di belakang penghalang, sistem akan otomatis melewati penghalang itu. Begitu juga hewan nantinya yang akan kita masukin. Hewan akan menuju koordinat acak dan akan melewati penghalang apapun itu tanpa ngestak. Kalau untuk sapi masih belum ada ya asetnya. Soalnya nggak ada yang bagus untuk gratisannya. Tambahin buah-buahan dong. Makasih untuk kepala duduk untuk usulannya. Untuk pohon buah-buahannya gue bedain ya sama pohon yang kecil-kecil ini. Jadi gue tambahin pohon khusus untuk apel dan mangga. Pohon ini akan numbuh buah dalam beberapa detik. Untuk mengambil buahnya gue buat simpel aja ya. Dengan menekan buahnya dan otomatis keambil. Selanjutnya, tambahin bunga dong. Bunga ya. Betul juga nih, kalau nggak ada bunga tuh kayak flat banget tanahnya. Sebetulnya gampang untuk masukin bunga di dalam game. Tinggal gunain tile map. Tapi gue kan buatnya di HP. Dan tangan gue tuh lumayan gede. Sedangkan UI-nya itu kecil banget. Jadi gue suka salah ngeklik. Ya, yang aslinya gampang jadi susah banget. Tapi nggak ada usaha yang mengkhianati hasil. Kita jeda dulu ya untuk nambahin usulan kalian. Jadi ini kita bakal nyelesain ketakutan gua yang memang sangat penting di game ini, yaitu sistem tas. Gua males dan takut banget untuk nyelesain sistem tas ini. Sebab susah banget, kita wajib komunikasi dengan scene lain dan memakai save dan muat data. Di mata gua itu susah banget, jadi gua suka males nyelesain sistem ini. Di awal-awal, gue masukin asetnya dulu. Dan gue mulai coding. Sesuai dugaan, gue berkali-kali kena galat atau masalah. Bahkan di titik gue ngomong sama HP gue, saking bingung di mana titik salahnya. Gue lakuin jam demi jam untuk nyelesain semua galatnya. Yap, selesai juga. Walau pas gue ngerjainnya itu udah kayak kena penyakit jiwa aja. Tapi dengan ngelawan ketakutan, gue dapat ilmu dan pengalaman. Tambahin sungai dan sistem mancing dong. Usulan ini lumayan baik banget ya. Dan mohon maaf kalau usulan kalian gak muncul. Tapi gue usahain baca semua usulan kalian kok. Thank you ya. Di awal-awal, gue masukin sungai pakai tile map di tepi-tepi mapnya. Tapi kalau dilihat-lihat aneh ya. Sungainya kayak stop gitu. Jadi gue mainin posisi X sama Y-nya. Seakan-akan ada ombak kecil. Dan hasilnya kelihatan hidup. Setelah itu, gue kasih papan untuk spot mancingnya. Dan untuk sistem mancingnya cukup gampang ya. Tinggal tekan button pancing kecil ini. Kita akan otomatis ke koordinat yang ditentukan dan mulai memancing. Ketika sudah dapat ikan nantinya, ada button lagi di bawah dan ada detikannya. Kalian tekan button itu sebelum waktunya habis.
Kalau udah habis dan kalian belum neken, maka akan miss dan nggak dapat ikannya. Untuk sistemnya emang gua buat simple dan nggak terlalu banyak UI-nya. Bang, buat bisa bangun bangunan kayak COC dong. Thank you Melinda untuk usulannya. Sebelum kita buat sistem buat bangunannya, mungkin ada sedikit info bahwasanya gue udah buat game pakai laptop. Ini semua tentu atas bantuan doa teman-teman ya. Thank you untuk semuanya. Tenang, gue nggak ngulang lagi kok buat gamenya. Tapi gue lanjutin project game yang gue buat di HP untuk lanjutin di laptop. Lah, emang bisa bang? Tentu bisa. Itu bagusnya Godot 4 ya. Di awal-awal gue buat scene lain dengan nama build. Di sini ada dua mode ya, mode build dan mode navigation. Ketika kita mode build, kita nggak bisa kemana-mana. Tapi ketika kita ke mode nav atau navigation, kita bisa mengelilingi map kita dan juga bisa zoom in dan zoom out dengan mencubit untuk zoom in dan sebaliknya untuk zoom out. Setelah itu gue buat toko ya untuk bangunannya. Di sini gue buat 3 jenis, yaitu bangunan senjata, bangunan biasa, dan bangunan hiasan. Dan yang keempat ini untuk topot ya. Habis itu gue tambahin bangunannya. Untuk contoh di sini ada bangunan tempat pelatihan. Pas kita tekan untuk beli, nanti kita akan otomatis ke mode untuk meletakkan bangunan kita di mana. Dan kalau dilihat udah bagus ya. Tapi ada yang janggal. Ya, betul. Bangunannya tuh bisa menimpa pohon atau bangunan lain. Gue yakin ini gampang banget untuk betulin masalahnya. Tapi ternyata gue salah banget. Setelah sekian lama dan lama banget selesai juga. Nanti ketika dia menimpa dengan bangunan atau pohon lain, tombol untuk meletakkan bangunannya tuh akan menghilang. Oke, sudah cukup memuaskan hasilnya. Walau sistem uangnya itu masih belum pakai ya. Tambahin kebun dan tanam menanam dong. Wah, ini nih menantang banget usulannya. Soalnya bagi gua tuh buat kebun yang bisa ditanam tuh susah banget. Apalagi bagian save lewatnya. Tapi untuk kalian apa sih yang enggak? Awal-awal gua bedain jenis-jenis tanamannya ya. Kalau sesuai asetnya ada 11 jenis tanaman. Jadi gue tulis semua nama tanamannya dan kasih semua info terkaitnya. Nanti ini akan diakses jika dibutuhkan. Lalu gue buat sistem untuk berkebun. Dan iya, sesuai apa kata gue ya di awal, yaitu sangat menantang. Bahkan gue buat ginian udah pingin gila aja. Tapi selesai juga dengan hasil yang cukup memuaskan. Di sini untuk mendapatkan kebunnya, kalian beli dulu di mode build dan pasang suka kalian di mana. Lalu kita masuk ke mode pemain. Nanti kita gali dulu, habis itu kita bisa menanam seednya yang sudah ada. Jika belum ada, ya beli dulu ya. Nanti ada waktu untuk kapan panennya. Waktu ini tetap berjalan ya, walau kalian gak ada di game. Tenang aja ya. Saat waktu panen, gue buat simpel aja ya, tinggal kalian tekan tombolnya dan auto kesimpen hasil panennya. Bang, tambahin bisa jual item dong. Thank you usulannya. Bakso. Setelah kita bisa menebang pohon, memancing, menanam, aneh dong kalau nggak bisa dijual semua itu. Jadi, jika kalian ingin menjual item, awal-awal kita pindah scene dulu. Dan di sini tempatnya jual beli item ya. Di sini bisa beli seed dan jual bloknya. Semua ini cukup gampang untuk dibuat. Selanjutnya, Bang, tambahin awan dong. Wah, ini nih usulannya sangat mantap. Dan gue masukin awannya dan bayangannya juga. Udah kebangun ya ekonomi dan visual gamenya. Enaknya tambah apa lagi ya?